Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Yulina, NIM 2122039, kelas PAI 4B, mata kuliah Fikih Mawaris, ujian tengah semester. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang zawil furud dan asobah, yang mana dalil zawil furud itu dibagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama adalah 1/2, 2/3, 1/4, 1/8, 1/3, dan 1/6. Yang mana yang pertama saya akan membahas tentang dalil zawil furud yang mendapatkan bagian setengah ataupun 1/2. Nah, yang mendapatkan bagian setengah ini ada 5 bagian. Yang pertama adalah anak perempuan tunggal yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi walahu wa in kanat suhidatan falahan nisfu. Yang kedua, cucu perempuan tunggal di dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi wa in kanat suhidatan falahan nisfu. Yang ketiga, saudara perempuan kandung tunggal terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi walahu ukhtun falahan nisfu mataroka. Yang keempat, saudara perempuan sebapak tunggal yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi walahu ukhtun falahan nisfu mataroka. Dan yang kelima itu adalah suami yang meninggal tidak ada anak cucu ataupun keturunan, yang terjelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi walakum nisfu mataroka azwajukum illam yakul lakum waladun. Yang mendapatkan bagian 2/3 itu adalah anak perempuan lebih dari satu, yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi fa in kunna nisa'an faqad snataini falahunna sulusa mataroka. Yang kedua, cucu perempuan lebih dari satu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi fa in kunna nisa'an faqad snataini falahunna sulusa mataroka. Yang ketiga, saudara perempuan kandung lebih dari satu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi fa in kanatas nataini falahumas sulusani mimma taroka. Yang keempat, saudara perempuan sebapak lebih dari satu dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi fa in kanatas nataini falahumas sulusani mimma taroka. Selanjutnya, mendapatkan bagian 1/4 itu adalah suami yang meninggal ada keturunan ataupun anak cucu, yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi fa in kana lahunna waladum falakumur rubu'u. Yang kedua, istri yang meninggal tidak ada anak cucu ataupun keturunan, terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum waladun. Yang mendapatkan bagian 1/8 itu adalah istri yang meninggal ada anak cucu ataupun keturunan, yang dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi fa in kana lakum waladum falahunna sumu. Selanjutnya, mendapatkan bagian 1/3 itu adalah ibu yang meninggal tidak ada keturunan atau anak cucu, saudara yang meninggal tidak berbilang, dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sudus. Yang kedua, saudara seibu lebih dari satu, dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi fa in kunna aksara min zalika fahum suraka ufis sudus. Selanjutnya, yang mendapatkan bagian 1/6 itu adalah ibu yang meninggal ada keturunan atau anak cucu dan saudara yang meninggal itu berbilang, dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taroka in kana lahu waladun ikhwat tuhu fali ummihi sudus. Yang kedua itu saudara seibu tunggal, dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Selanjutnya ada nenek, ibu dari ibu ataupun ibu dari bapak jika tidak ada ibu, yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud, yaitu
An Mughirah radhiyallahu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta jaddatis sudus annan Nabi ja'ala li jaddatis sudus. Selanjutnya bapak, ada anak, ada cucu laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Selanjutnya kakek, bapak dari bapak, ada anak ataupun cucu laki-laki dan cucu perempuan, yaitu ijma ulama. Selanjutnya cucu perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki ada satu orang anak perempuan yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sudusu li binti ibni ma'a binti sulbi. Saudara perempuan sebapak ada satu orang saudara kandung yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ibnati nisfu wal ibnati ibni ibnati sudus wa tahmilat tas sulusaini wa ma bakia fil ukhti. Selanjutnya itu adalah asobah, yang mana dalilnya itu yang pertama dalil asobah bin nafsi, yaitu an Ibnu Abbas qala ulhiku faraido bi ahliha fahuwa bakia fama bakia fahuwa li aula rojulin zakarin. Selanjutnya itu adalah asobah bil goir yang berbunyi, dalilnya itu yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum lizakarin mislu hazil unsayain. Selanjutnya dalil asobah bil khair juga terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 176 yang berbunyi wa in kanu rijalla wa nisa'am falizakarin mislu hazil unsayain. Itu adalah dalil asobah ma'al khair yang berbunyi an ibni Mas'ud fi binti bani ukhtin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ibnati nisfu wa ibnati bani sudus wa tahmilat tas-sulusaini wa ma bakia fil ukhti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.